idza qadaytumus sholata, secara umum jika engkau sudah selesai salat. Ini adalah hujjah yang sangat kuat. Fadhkurullah, hendaknya kau banyak berzikir kepada Allah. Zikir setelah salat adalah himbauan. Dihimbau untuk kita berzikir setelah salat. Jika saudaramu ada yang lupa dan lalai, keluarkan suaramu dalam salat. Zikir itu. Jangan seperti sebagian orang mengeraskan zikir setelah salat adalah enggak boleh dan sebagainya. Keluarkan. Biar orang lain niru. Ada zikir yang diajarkan Nabi dalam salat, tasbih, istighfar, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, takbir. Alhamdulillah, tahmid. Perintah Nabi kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad ini uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad, kul dubura kulli salatin, katakanlah setiap selesai salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa-doa dalam salat. Ada doa zikir setelah salat yang diajarkan Nabi. Maka bukan bid'ah. Adapun mengangkat suara dalam berzikir setelah salat adalah sesuatu yang ada pada zaman Nabi dalam riwayat sahih. Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna raf'as sauti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam aw kama." Inna raf'as sauti. Ini sahabat yang bercerita. Sesungguhnya mengangkat suara bidzikri dalam berzikir, idzan sarafu minal maktubati, kalau mereka selesai salat fardu, itu karena ada fi ahdin Nabi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mau berzikir pelan boleh, yang penting jangan tidak berzikir. Berzikir mengangkat suara ada contohnya. Jangan seolah ini adalah menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Gara-gara zikir bismillah, subhanallah, 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 bid'ah masuk neraka. Bukan. Pada zaman Nabi ada itu semuanya. Dan Imam Bukhari menetapkan riwayat itu dari sahabat Nabi SAW yang bercerita. Jadi kalau berzikir, berzikir. Dan zikir yang dihimbau adalah yang diajarkan Nabi SAW. Utamakan yang diajarkan Nabi SAW mulai dari membaca istighfar, tasbih, tahlil. Biarpun Anda jago solawatan, solawatnya nanti. Karena pendidikan dari Nabi seperti itu dulu. Baru nanti perbanyak solawat setelah itu. Biarpun Anda jago hafal Al-Quran, tidak langsung Yasin, begitu. Tidak, jangan dengan, biarpun boleh misalnya, kalau bagaimana Bu ya, zikir saya jadi surat Yasin. Assalamualaikum Yasin. Karena Pak, saya imam jamiah Yasinan. Ya boleh saja dapat pahala, kan, tapi ada pendidikan yang lebih benar, lebih istimewa lagi. Ikuti bagaimana Nabi katakan, bacalah tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inna ala dzikri. Baca ayat kursi. Baca istighfar. Itu kan pendidikan dari Mas. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Itu kan pendidikan dari Nabi. Sholawat akan bagus. Ngerti, sholawat bagus. Akan tapi ada tempatnya masing-masing. Baru setelah selesai tuntas ini, diajarkan Nabi adalah baru kita membaca sholawat. Atau baca syahadat. Atau membaca, ada sebagian itu dengan hawa. Tentang Ustadz Waqiah langsung. Idza waqa'atil waqi'ah. Membaca Waqiah adalah luar biasa. Baca Yasin luar biasa. Bersolawat luar biasa. Cuman yuk kita membiasakan bagaimana ikut aturan. Adapun masalah didahulukan mana? Apakah Allahumma ini ala dzikrik, Allahumma ajirna minan nar, atau istasbih tadi didahulukan, itu adalah tidak penting. Sehingga sebagian kiai punya urutan dzikir yang berbeda-beda. Tapi semuanya diambil dari Nabi SAW. Setelah assalamualaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh bagus salawat. Bagus salawat. Bagaimana? Atau asyhadu an la ilaha illallah. Bagus syahadat. Bagus semuanya. Atau lagi Waqiah tadi bagus semuanya. Atau bagaimana kita membiasakan sesuai dengan apa? Dari mana riwayat-riwayat Nabi SAW. Setelah itu boleh baca. Setelah itu salawat. Bahkan sebagai pecinta Nabi, jangan sampai dalam sehari kita membaca salawat kurang dari minimal 300 kali. Minimal. Dan kalau khawatir tidak punya kesempatan, langsung gabung saja di waktu sholat. 300 bagi 5 ada berapa? 60 kalau begitu. Jadi setiap habis sholat 60 salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah. Tapi kalau hanya 300, ini kelas paling rendah, kelas TK. Paling sedikit 300 dalam sehari membaca salat kepada Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadaitumus sholata. Jadi di antara zikir warid ya adalah baca istighfar. Yang datang dari Nabi diajarkan istighfar. Untuk subuh dengan maghrib la ilaha illallah ta'ala syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa huwa ta'nin rijlah sebelum merubah kakinya. Jadi waktu assalamualaikum sebelum merubah posisi kaki baca la antara maghrib itu maghrib dengan subuh. La ilaha illallah ta'ala syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 10. Keutamanya besar. Baru setelah itu yang biasa kita sambil merubah kaki posisi duduk agar nyaman apakah sila baca astaghfirullahaladzim, kemudian baca yang lain Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadati, kemudian subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah ayat kursi. Ini baru setelah itu Anda sebagai apa? Waqiah setelah itu. Yasinan, yang sholawat sholawatan, yang syahadat syahadatan. Ada aturannya. Supaya kita lebih tepat. Sama waktu kita umrah biarpun jago sholawat tetap zikir yang diutamakan adalah labbaik Allahumma labbaik. Saya punya amalan sholawatan. Ntar dulu ini labbaik dulu ini. Labbaik dulu. Ini tidak boleh hawa nafsu. Wah tapi kan sholawat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ntar dulu. Ini labbaik juga kalau Rasulullah ini. Kalau lagi haji dan umrah selagi kita masih ihram dihimbau kita untuk baca labbaik Allahumma labbaik. Baru nanti engkau menuju Madinah. Tuh habisin untuk sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bagiannya. Mohon agar kita tidak beribadah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Saya jago salawatan. Saya kan pemimpin salawat Nabi. Bagus salawat. Nanti bisa meningkat. Di dalam salat akhirnya baca salawat. Ya bagus salawat. Kan tidak membatalkan kata ulama kalau kita baca salawat dalam salat. Iya, tapi aturannya tidak begitu. Ada bacaan salat sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Untuk mengatakan bid'ah juga tidak gampang, akan tapi keutamaannya seperti apa. Selagi ibadah kita benar-benar ya dipandu oleh Nabi SAW, maka ketahuilah itulah hakikat menghidupkan sunnah Rasul SAW. Baik.